Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita selalu panjatkan atas segala kenikmatan, karunia dan anugerah yang masih sangat besar, masih sangat melimpah yang ada pada diri. Dengan semua pemberian Allah itu, Allah masih menetapkan kita di atas ketaatannya. Ini adalah sekali lagi kenikmatan di atas kenikmatan yang Allah masih limpahkan pada kita semua, yang harus kita ingat-ingat dan syukuri jamaah sekalian. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada uswatun hasanah kita Rasulullah SAW, dan pada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang selalu tegar dan istiqomah di atas ajaran yang mulia ini sampai hari kiamat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita masuk di antara hamba Allah dan juga umat Nabi yang tegar dan setia di atas ajaran yang mulia ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimanillahu wa iyyakum. Kita akan meneruskan kajian kita tentang fikih azan jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan ini adalah fikih yang terakhir tentang masalah azan dan iqamah. Baik, kita poin yang pertama akan kita bahas tentang masalah at-taswibu fi azanil fajr, yaitu lafaz taswib. Jadi lafaz taswib yang ada pada azan subuh, ya. Apa sih makna taswib jamaah sekalian? Taswib itu maknanya adalah lafaz atau kalimat yang berbunyi as-salatu khairum minan naum. Jadi kalimat yang berbunyi as-salatu khairum minan naum yang dibaca dua kali setelah kalimat hayya 'alal falah. Jamaah sekalian, kalimat ini itu kalimat as-salatu khairum minan naum, ini adalah kalimat yang disunnahkan ya menurut mayoritas ulama pada azan subuh berdasarkan hadis Abu Mahdzurah ya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya di dalam hadis tersebut, fa in kana salatas subahi qultu atau qulta as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Ini adalah azan yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Nabi yang mulia Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu. Hai Abu Mahdzurah, ketika azan subuh maka as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kalau dalam suatu lafaz yang lain ya, itu fil ula minas subah. Jadi apabila berada pada azan yang pertama dari salat subuh, maka kamu ucapkan as-salatu khairum minan naum dua kali dan seterusnya. Jadi hadis ini dan juga hadis yang lain, riwayat yang lain menunjukkan tentang disunnahkannya lafaz taswib. Taswib itu singkatan dari as-salatu khairum minan naum, ya, yang berada pada azan subuh ya jamaah sekalian. Makna taswib itu jamaah sekalian apa maknanya secara bahasa? Taswib itu maknanya adalah membangkitkan ya. Jadi maknanya membangkitkan. Jadi seakan-akan as-salatu khairum minan naum itu kalimat berbunyi as-salatu khairum minan naum yang maknanya adalah salat itu lebih baik daripada tidur. Ini seakan-akan bisa memotivasi orang ya, bisa memotivasi orang apa? Untuk pergi menuju salat subuh khususnya. Yang saat itu salat subuh adalah perkara yang paling berat bagi umat manusia yang saat itu sedang tidur. Namun di sini diingatkan ya oleh muadzin bahwasanya as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, kalau sudah demikian jamaah sekalian, ya maka inilah yang disebut taswib, yaitu kalimat yang membangkitkan, membangunkan dan membangkitkan orang untuk belajar, untuk pergi menuju salat. Kemudian permasalahan yang lain adalah taswib itu adanya pada azan pertama dari sholat subuh atau azan yang kedua. Karena kita tahu seperti pembahasan kita yang lalu, azan itu ada dua,
azan yang sebelum masuk waktu subuh, ya. Ini tujuannya adalah untuk membangunkan orang sholat gitu ya, membangunkan orang sholat. Kemudian bagi yang belum witir ya, witir dulu gitu ya. Kemudian azan yang kedua adalah azan yang setelah masuk waktu subuh. Nah, tentang masalah ini diletakkan, lafaz taswib ini diletakkan pada azan yang pertama atau kedua. Para ulama berbeda pendapat jamaah sekalian. Namun pendapat sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasannya, ya, ini berdasarkan hadis ya, tadi yang dijelaskan bahwasannya lafaz taswib itu adanya pada azan yang pertama. Ya, adanya pada azan yang pertama. Nah, karena ada pada azan yang pertama, memandangkan sebelum datangnya waktu sholat jamaah sekalian, sebelum datangnya waktu sholat subuh. Contohnya setengah jam sebelum waktu subuh dikumandangkan saat itu, ya. Jadi tidak pada azan yang sudah datang waktunya. Ini menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua jamaah sekalian, azan atau lafaz taswib itu dikumandangkan pada azan yang pertama. Nah, azan yang pertama menurut pendapat yang kedua adalah bukan azan setelah masuk waktu subuh, tapi maksud dari azan yang pertama menurut pendapat ulama yang kedua adalah subuh. Karena setelah masuk waktu subuh, maka di situ ada dua azan jamaah sekalian, yaitu azan itu sendiri dan juga yang kedua adalah azan yang disebut iqamah. Jadi azan dan iqamah dua-duanya disebut azan. Berdasarkan sabda Nabi, baina kulli adzanaini salatun. Baina kulli adzanaini salatun. Di antara tiap-tiap dua azan itu ada salatnya. Ya. Nah, sehingga dari hadis ini menunjukkan bahwasannya azan dan iqamah itu adalah dua azan yang taswib itu diletakkan atau diucapkan pada azan yang pertama, itu azan yang sudah masuk waktu subuh. Kemudian mazhab Asy-Syafi'i yang ada di negeri kita, lafaz taswib itu diucapkan dua kali, yaitu azan yang sebelum masuk waktu subuh dan azan setelah masuk waktu subuh. Ala kulli hal jamaah sekalian, ini adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, namun pendapatnya adalah pendapat yang pertama tadi ya, yang mengatakan bahwasanya azan lafaz taswib itu diucapkan ketika azan yang pertama sebelum waktu subuh. Wallahu a'lam bishawab, dengan kita hormati pendapat yang lain gitu ya. Kemudian tentang masalah hal ini jamaah sekalian, kita akan bahas yang berikutnya adalah tentang al-mustahabbatu fil adzan, yaitu hal-hal yang dianjurkan ketika azan. Ini adalah dianjurkan bagi sang muadzin. Banyak muadzin tidak mengerti tentang hal ini jamaah sekalian. Makanya kita perlu mengetahui tentang hal-hal yang disunnahkan bagi muadzin saat dia azan. Yang pertama, ya, disunnahkan bagi muadzin untuk mengumandangkan azan dalam keadaan thaharah, bersuci dulu. Maksudnya bersuci dari hadas. Selayaknya bagi muadzin wudu dulu. Ya, kalau dia dalam keadaan junub, dia mandi janabat dulu, mengumandangkan azan. Dan ini adalah berdasarkan walaupun tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang hal ini jamaah sekalian, namun karena azan itu adalah keumuman zikir, termasuk dari keumuman zikir, dan zikir itu disunnahkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan seorang itu yang membaca zikir suci, ya, dalam keadaan dia suci dari hadas. Dan ini adalah perkara jamaah sekalian yang disepakati oleh para ulama. Bahkan ada sebagian ulama seperti Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai itu melarang orang yang tidak dalam keadaan wudu untuk mengumandangkan azan. Jadi yang pertama itu jamaah, wudu dulu. Ya, seandainya menurut mayoritas ulama, seandainya tidak berwudu ya tidak mengapa, tapi kurang afdol. Ya, sekali lagi kurang afdol. Jadi yang afdol itu adalah sekali lagi kalau seseorang memenuhi adab yang pertama ini. Tapi yang kedua, anjuran yang kedua saat azan bagi muadzin yaitu al-adzanu qa'iman. Jadi dianjurkan bagi muadzin untuk mengumandangkan azan dalam keadaan berdiri, ya, tidak duduk. Walaupun sebenarnya kalau dia duduk atau duduk di atas kursi atau duduk di lantai gitu ya, tetap diterima sah azannya. Ya, ini adalah hanya masalah mustahab saja, pekerjaan yang dianjurkan saja. Tentang masalah hal ini jamaah sekalian, ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan di An-Nasa'i, bahwasanya Nabi pernah bersabda kepada Bilal, "Qum ya Bilal fanadi bis shalah." Berdirilah wahai Bilal, lalu kumandangkanlah azan untuk salat. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya memang sunnahnya bagi muadzin untuk mengumandangkan azan dalam keadaan berdiri, bukan duduk ya. Jadi seperti itu. Jadi beda ya, sama-sama bagus azannya, tapi yang satu duduk santai gitu ya, yang satu berdiri, maka yang lebih utama adalah yang berdiri.
Kemudian termasuk anjuran yang ketiga bagi muadzin adalah istiqbalul qiblah, yaitu menghadap kiblat. Walaupun menghadap kemana aja juga boleh, karena ini adalah tidak ada kewajiban, tapi hanya adab saja. Jadi adab itu jamaah sekalian, inilah yang menyempurnakan suatu amalan menjadi lebih sempurna nilainya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, seperti itu. Walaupun ini tidak wajib. Nah, semua ulama sepakat adzan itu disunnahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Nah, itu ya berdasarkan kesepakatan ulama seperti yang dinukil oleh Al-Imam Ibnul Munzir atau Al-Munzir ya di dalam kitab ijma'nya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, yaitu termasuk disunnahkan adzan, disunnahkan saat adzan adalah idkhalu isba'aihi fi udhunaihi. Disunnahkan bagi muadzin itu memasukkan, jadi meletakkan ya, mohon maaf, atau memasukkan dua jari telunjuknya ke dalam lubang telinga gini, atau begini nggak apa-apa ya, seperti itu ya. Ini sunnah ya mas kalian, ini adalah sunnah yang ada atau yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Kita tahu Bilal itu siapa? Beliau adalah muadzinnya Nabi SAW, dan beliau berkali-kali bahkan ribuan kali mengumandangkan azan untuk Nabi dan umat Islam saat itu. Dan termasuk ya sunnahnya yang Bilal ajarkan kepada kita ya, kalau Bilal itu mengumandangkan azan ya, jamaah sekalian, beliau mengajarkan sunnah. Jadi Abu Juhaifah beliau pernah meriwayatkan, ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa yaduru wa yutbi'u fahu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udhunaihi. Saya pernah melihat Bilal mengumandangkan azan dan memutar. Jadi begini dia, memutar kepalanya gitu ya, dan mengikutkan mulutnya ke sana dan kemari. Jadi begini, jadi gini ya, mulutnya ke sana kemari, dan kedua jarinya berada di dalam telinganya atau pada telinganya gitu ya. Kedua jarinya, maksudnya jari telunjuk itu ada pada telinga. Jadi begini. Nah, tujuannya apa jamaah sekalian? Tentu saja untuk bisa lebih mengeraskan suara azan tersebut ya. Jadi mengeraskan azan tersebut. Jadi ketika dia tidak mendengar terlalu jelas, maka ini akan menjadi rangsangan kuat bagi muadzin untuk benar-benar mengeraskan suaranya. Kemudian jamaah sekalian, di antara anjuran yang lain adalah jam'ul muadzini baina kulli takbirataini, yaitu disunnahkan juga bagi muadzin menghimpun atau mengumpulkan di antara tiap-tiap dua kalimat takbir ya. Jadi takbirnya itu kan ada empat, empat di depan, kemudian dua di belakang. Nah, di antara tiap-tiap dua takbir itu digabung jadi satu nafas jamaah sekalian ya, tidak dipisah. Misalnya 4 takbir, 4 kali baca takbir, tidak demikian. Ini hanya sunnah jamaah sekalian ya. Ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Muslim jamaah sekalian. Nabi bersabda, "Idza qala al-muadzinu Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar." Apabila muadzin mengucapkan Allahu akbar, lalu salah satu dari kalian mengucapkan Allahu akbar. Nah, di sini Nabi hanya menyebutkan 2 takbir jamaah sekalian. Walaupun praktek sebenarnya takbir itu 4 kali. Namun jamaah sekalian, di sini menunjukkan walaupun Nabi hanya menyebutkan 2 kali, menunjukkan bahwasannya takbir itu ya, misalnya ada 4 takbir, maka saat itu dengan 2 nafas. Dengan 2 nafas ya. Takbir yang pertama dan kedua itu digabung ya dalam satu nafas gitu ya, dengan ucapan Allahu akbar. Nah, gitu ya. Allahu akbar. Jadi tidak 4-4-nya diputus gitu, tidak demikian. Seperti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tidak demikian. Walaupun seperti itu juga sah jamaah sekalian kalau memang bacaannya betul gitu ya. Namun yang lebih utama adalah tadi yang seperti kami praktekkan yang pertama. Jadi digabung di antara 2 kalimat takbir. Kemudian termasuk sunnahnya muadzin ya adalah menoleh dengan kepalanya ke kanan saat mengucapkan hayya 'alas shalah. Ini jamaah sekalian. Hayya 'alas shalah.
hayya 'alas shalah, kanan. Terus menoleh ke arah kiri saat mengucapkan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Contohnya demikian. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim ya, dari azannya Bilal. Jadi dari azannya Bilal. Perlu diingat ya mas kalian, walaupun ini adalah sunnahnya Bilal, tapi perlu diingat Bilal itu mengumandangkan azan di hadapan Nabi. Ya, Bilal itu mengumandangkan azan di hadapan Nabi dan diketahui oleh Nabi. Nah, di antara perilaku Bilal itu ada yang perilaku Bilal yang diajarkan Nabi tentunya, karena beliau adalah muadzin, mengucapkan suatu kalimat yang sangat agung di dalam Islam. Nah, kemudian ada juga mungkin termasuk ijtihad dari Bilal, tapi Nabi tidak ingkari, berarti menunjukkan ini adalah termasuk sunnah Nabi. Jadi intinya seperti itu ya mas kalian, adalah termasuk sunnahnya Bilal yang juga menjadi sunnah bagi para muadzin. Kemudian poin yang berikutnya jamaah sekalian, ya ini termasuk sunnah yang 7 ya, maaf, yaitu at-taswibu fil adzanil awal lil fajr. Jadi disunahkan mengumandangkan lafaz taswib, as-shalatu khairum minan naum, ketika azan subuh, sesuai dengan perbedaan pendapat yang tadi kami sebutkan itu. Kemudian berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan bahas tentang ma yustahabbu liman sami'al adzan. Kalau tadi kita membahas tentang hal-hal muadzin, nah sekarang kita akan jelaskan tentang hal-hal yang dianjurkan bagi orang yang mendengarkan azan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat azan adalah kalimat yang dianjurkan bagi kita untuk mendengarkannya ya. Kita lihat ada beberapa hal yang disunnahkan bagi kita yang mendengarkan azan itu. Jadi jangan sampai kita sebagai hamba Allah meremehkan sunnah-sunnah ini jamaah sekalian ya. Barangkali walaupun ini adalah perkara sunnah, namun kalau kita rutinkan betapa banyak ya di akhirat ketika kita sudah tiada. Yang pertama at-tardidu sirran khalfal muadzini, yaitu mengulang-ulangi kalimat azan dengan samar setelah muadzin. Jadi setelah muadzin mengumandangkan kalimat, maka sunnahnya orang yang mendengarkan itu ngulang-ulangi. Contohnya, nah ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia ya jamaah sekalian, ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Idza sami'tumul muadzina atau idza sami'tumun nidaa faqulu mislama yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang muadzin. Muadzin ngomong apa, ucapkan itu seperti dia. Seperti itu. Kemudian berdasarkan hadis Nabi yang lain, ya, kecuali kalau imam atau muadzin jamaah sekalian itu mengucapkan apa? Mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ternyata perintah Nabi kalau ada muadzin mengucapkan setiap kalimat mengucapkan setiap kalimat azan, kemudian diikuti oleh orang yang mendengarkan, ternyata keutamaannya sangat besar. Apa saja itu jamaah sekalian, kita lihat. Ya. Idza qala al-muadzinu Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar. Apabila muadzin mengumandangkan kalimat azan Allahu akbar, lalu salah satu dari kalian mengucapkan Allahu akbar juga. Tsumma qala, kemudian muadzin berkata asyhadu an la ilaha illallah. Salah satu dari kalian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi pelan ya Mas kalian. Karena tidak ada hadis yang menunjukkan kenceng. Soalnya kalau kenceng namanya nyaingin muadzin ya, tidak boleh juga. Jadi pelan saja. Kemudian tsumma qala, kemudian muadzin berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salah satu dari kalian mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala, kemudian muadzin berkata hayya 'alas shalah. Qal wala quwata illa billah. Ketika kita diajak hayya 'alas shalah, mari kita salat, maka kita berkatanya bukan hayya 'alas shalah jemaah sekalian, tapi kita berkata la haula wala quwata illa billah. Jadi kita tidak berkata hayya 'alas shalah, sebab kalau kita berkata hayya 'alas shalah juga ini namanya penghinaan menurut sebagian ulama. Hayya 'alas shalah, kita berkata hayya 'alas shalah. Ayo kita salat. Ayo kita salat. Loh, diajak salat malah ngajak lagi gitu ya. Itu sama seperti ngeledek ya. Jangan ya mas kalian. Tapi kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Apa makna la haula wala quwata illa billah? Di sini ada kandungan makna la haula wala quwata illa billah jamaah sekalian.
Makna la haula wala quwwata illa billah adalah kalau secara bahasa tidak ada upadaya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Maknanya apa? Maknanya la haula an ma'siyatillahi illa bi'ismatillah. Tidak ada upadaya untuk menjauhi kemaksiatan melainkan dengan penjagaan dari Allah. Jadi ya mas kalian, seorang bisa menjauhi perbuatan maksiat, ya, itu semua adalah karena dijaga oleh Allah. Walaupun dia sudah berada di hadapan maksiat tersebut, maksiat itu mudah didapatkan oleh dia, maksiat itu sudah di depan mata. Namun seandainya dia dijaga oleh Allah, maka dia akan menghindari maksiat itu, jamaah sekalian. Jadi tidak ada orang yang bisa menghindari maksiat melainkan karena dijaga oleh Allah. Wala quwwata 'ala ta'atillahi illa bi'aunillah. Dan maknanya la haula wala quwwata illa billah adalah dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat pada Allah melainkan dengan pertolongan Allah. Kita bisa sholat setiap hari jamaah sekalian di masjid, ya, sholat berjamaah, berbuat baik sama orang tua gitu ya. Semua bentuk ketaatan semua karena ditolong oleh Allah. Dan ini sesuai dengan doa dari Nabi kita SAW yang menganjurkan kita membaca doa setelah sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantu aku ya Allah untuk berzikir padamu, untuk bersyukur padamu, dan untuk beribadah yang baik kepadamu ya Allah. Karena apa? Orang bisa bersyukur, bisa berzikir jamaah sekalian, bisa beribadah yang baik itu karena bantuan dari Allah, bukan semata-mata kemauan kita, ilmu kita, kekuatan kita jamaah sekalian, bukan. Nah, itu makna la haula wala quwwata illa billah ya. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Jadi kita kembalikan kekuatan untuk bisa mendatangi sholat berjamaah di masjid itu adalah pada kehendak Allah. Ya, walaupun seperti itu ya, dia usahakan datang, ya. Dia usahakan datang. Tsumma qala hayya 'alal falah. Kemudian muadzin berkata hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah. Sama ya. Kalau muadzin berkata la haula ya hayya 'alal falah, dia berkata la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah termasuk hadis pengecualian atau hadis pengkhususan dari hadis yang di atas. Ternyata ya jemaah sekalian, pengecualiannya adalah pada dua kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tsumma qala Allahu akbar, Allahu akbar, qala Allahu akbar, Allahu akbar, tsumma qala la ilaha illallah. Sama diikuti semua kalimat muadzin. Kalimat hayya 'ala itu tadi ya. Min qalbihi, ternyata jemaah sekalian, kita mendengarkan muadzin dan menirukan ucapan muadzin dengan samar di belakang muadzin itu dari hati. Dia mengucapkan itu dari hatinya. Dakhalal jannata, kata Nabi, maka dia masuk ke dalam surga. Jadi nggak main-main. Jadi ada pahala besar saat kita mendengarkan azan. Ya, dimanapun kita mendengar azan, jamaah sekalian, ya seperti itu. Mungkin ada yang bertanya begini, masjid di Indonesia ini banyak, sekitar kita 100 meter di sana masjid, 200 meter depan kita masjid. Masjid mana yang kita dengarkan? Ya jawabannya begini jamaah sekalian, masjid mana yang kita dengarkan? Maka jawabannya adalah masjid yang akan kita datangi sholat berjamaah itu. Jadi masjid yang akan kita datangi dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah itulah yang kita ucapkan, atau masjid yang lebih dekat dengan kita, seperti itu ya. Kemudian jemaah sekalian, tentang masalah ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sekali lagi ya, itu tadi kita ada hadis pengecualian ya, hadis pengecualian. Kemudian ada yang berkata begini, bagaimana ucapan as-shalatu khairum minan naum? Ucapan apa namanya tadi? Itu disebut at-taswib, ucapan yang membangkitkan orang agar dia bangkit menuju sholat berjamaah subuh, kan gitu ya. Karena ini memang yang paling berat gitu ya. Apa jawabannya? As-shalatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Nah, sebagian ulama ada yang berkata ya, mereka mengucapkan, kalau ada yang berkata, muadzin berkata gitu, as-shalatu, yang berkata as-sadaqta wa bararta, kamu betul dan kamu berbuat baik. Nah, itu seperti itu ya.
Maka jawabannya jamaah sekalian, yang demikian ini tidak ada satupun hadis yang sahih. Tidak ada satupun hadis yang sahih demikian. Maka dikembalikan kepada keumuman hadis Nabi yang berkata tadi, fa idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqul. Jadi ketika kalian karena seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Termasuk ketika muadzin berkata as-salatu khairum minan naum, kita berkata apa? As-salatu khairum minan naum. Seperti itu jamaah sekalian. Kemudian tentang ucapan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan kita sudah tahu berdasarkan hadis di atas, kita berkata asyhadu alla ilaha illallah juga di belakang muadzin. Kemudian ucapkan juga asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Namun ternyata ada riwayat lain jamaah sekalian, boleh juga suatu ketika la ilaha illallah, maka kita diperbolehkan membaca wa ana. Apa artinya? Aku juga. Jadi kalau muadzin berkata aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka yang mendengar berkata wa ana. Aku juga, kalau bahasa kita gitu. Kemudian ketika muadzin berkata asyhadu anna muhammadar rasulullah, boleh juga kita berkata wa ana. Boleh juga berkata saya juga. Maknanya demikian, ya. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia jemaah sekalian yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ahmad, ya, dari sahabat Nabi Sufyan. Saat Muawiyah berada di atas mimbar, ya, beliau pas lagi muadzin azan gitu ya, beliau mengucapkan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas lagi muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna, asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna, hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah, dan seterusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah la ilaha illallah. Nah, setelah muadzin selesai jamaah sekalian, Muawiyah berkata, ayyuhan nas, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadzal majlis hina adzana al muadzinu yaqulu ma sami'tum minni min maqalati. Wahai manusia, sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas majelis ini. Maksudnya saat muadzin mengumandangkan azan, beliau bersabda atau seperti apa yang kalian dengar dari saya. Jadi beliau mengucapkan ucapan seperti yang kalian dengar dari saya. Nah, yang tadi diucapkan oleh Muawiyah hanya wa ana, berarti boleh. Nah, berarti jamaah sekalian, untuk kalimat asyhadu alla ilaha illallah boleh kita ulangi yang sama, asyhadu alla ilaha illallah, boleh juga wa ana. Begitu juga asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita boleh mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah, boleh juga kita ucapkan wa ana. Begitu jamaah sekalian. Intinya adalah jangan diem saja. Ketika azan jangan diem saja. Ya, apalagi sambil WA, sambil buka HP gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau masalah jamaah sekalian. Nggak masalah, yang penting pas lagi azan diucapkan juga. Kemudian ada yang bertanya, boleh nggak pas lagi azan itu ngobrol? Jawabannya nggak dilarang jamaah sekalian. Pas lagi azan nggak dilarang ngobrol. Cuma itu menyebabkan kita tidak menjawab tidak mengucapkan ucapan di belakang muadzin, maka ngobrolnya jadi makruh, hanya makruh saja. Nah, seandainya orang ngobrol namun setiap muadzin mengumandangkan kalimat azan dia mengucapkan, maka tidak mengapa dia ngobrol. Jadi karena memang tidak dilarang sebenarnya, pas lagi nggak ada hadis yang sahih yang melarang demikian jamaah sekalian, maka dikembalikan pada hukum asal, ya hukumnya boleh, paling hukumnya adalah makruh jamaah sekalian kalau itu membuat dia terhalang dari menjawab panggilan azan. Seperti itu. Sunnah yang kedua jamaah sekalian bagi kita yang mendengarkan azan, langsung kita praktekkan nanti jamaah sekalian ya. Setelah nanti azan isya gitu ya. Langsung kita praktekkan, yaitu membaca salawat untuk Nabi. Ini sunnah yang kedua, membaca salawat untuk Nabi dan memohonkan wasilah untuk beliau setelah selesai azan. Jadi setelah azan kita baca doa yang seperti biasa kita lakukan jamaah sekalian. Cuma sebelum itu kita membaca sholawat Nabi dulu, ya seperti itu. Ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia. Beliau bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mislama yaqulul." Faqulu mislama yaqul. Ketika kalian mendengarkan muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Tsumma shallu
Kemudian mengucapkanlah sholawat, memintakanlah sholawat untukku. Fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang memintakan satu kali sholawat untuk saya kepada Allah, maka Allah akan bersholawat untuk dia 10 kali. Ya, seperti itu. Tsumma sallallahu aliyal wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah wasilah untukku. Fa innaha manzilatun fil jannati la tambaghi illa li'abdin min ibadillah. Karena wasilah itu adalah suatu kedudukan di dalam surga yang tidak akan bisa didapatkan oleh siapapun, melainkan hanya seorang hamba saja dari hamba-hamba Allah yang ada. Wa arju an akuna anahu, dan saya berharap hamba itu adalah saya, yang mendapatkan wasilah itu adalah saya. Jadi ya mas kalian, wasilah itu adalah tempat tertinggi di surga. Surga Firdaus masih di atasnya surga Firdaus. Derajatnya para nabi. Nah gitu ya. Dan Nabi bersabda, saya berharap sayalah yang akan menempati wasilah tersebut. Gitu ya. Kemudian Nabi bersabda, faman sa'alallah aliyal wasilata halat lahu atau halat alaihi syafa'ah. Maka barang siapa yang memohonkan wasilah kepada Allah untukku, maka turun syafaat untuk dia. Jadi siapa yang tidak ingin dapat syafaat, jamaah sekalian, kita semua pengen dapat syafaat. Mintakanlah wasilah untuk Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa untuk memintakan wasilah sama seperti biasa, yaitu berbunyi Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atah. Boleh juga wa ba'athul maqamal mahmudal ladzi wa'atah. Boleh, silakan antum baca yang mana terserah. Namun setelah azan, contohnya gini aja, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah. Kita membaca selawat Nabi dulu jamaah sekalian. Minimal selawat Nabi yang terbaik tentunya adalah sampai innaka hamidum majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Itu yang paling bagus ya. Namun paling tidak kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad, ya, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kita langsung baca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai habis. Itu jamaah sekalian, ada 2 sunnah ya dalam hadis ini, baca salawat dan memintakan wasilah. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, sunnah lagi, dan ini ketiga. Kalau sunnah yang kedua tadi ada yang ditinggalkan oleh banyak umat Islam, yaitu nggak baca sholawat duduk, ya. Nah sunnah yang ketiga jamaah sekalian adalah, ini juga termasuk sunnah yang banyak umat Islam tidak mengamalkannya, mungkin karena tidak tahu, atau yang tahu tapi tidak hafal, ya, atau pernah hafal tapi lupa, gitu ya. Atau dia hafal tapi nggak mau melakukannya. Ada yang seperti itu jamaah sekalian, ya. Apa itu jamaah sekalian? Yaitu asyhadatu bil wahdaniyati war risalati war ridha billahi wa rasulihi wa bidinihi. Ternyata ada sunnah yang lain, yaitu kita membaca 2 kalimat syahadat. Ya, membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian kita ucapkan pula ucapan ridho. Kita rela 100% Allah sebagai Rabb kita, Islam sebagai agama kita, Muhammad itu adalah sebagai nabi kita. Ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia. Nabi SAW bersabda, "Man qala hina yasma'ul muadzin," siapa saja yang mengucapkan ketika mendengar muadzin, "Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah," dan aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agama. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Mudah aja mas kalian ya, antum insyaallah hafal ya. Jadi saya ulang doanya. Jadi setelah kita mengucapkan wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atah, kita tambah lagi doanya jamaah sekalian. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Nah, Nabi bersabda, barang siapa yang ketika mendengar muadzin dia membaca itu,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunilah dosa-dosa dia yang telah lalu. Belum sholat sudah diampuni dosanya jamaah sekalian. Mudah ya? Insya Allah mudah. Jadi belum diampuni. Jadi hebat ya. Mulai dari dia membaca ucapan-ucapan muadzin, baca doa sholawat dan memintakan wasilah. Kemudian membaca doa ini jamaah sekalian. Nah, inilah termasuk sunnah yang jarang diamalkan oleh umat Islam. Cepat banget dibaca doanya. Jadi seperti itu. Sunnah yang keempat bagi kita yang mendengarkan muadzin jamaah sekalian, ad-du'a bainal adzani wal iqamah, yaitu doa antara adzan dan iqamah. Karena antara adzan dan iqamah ini adalah waktu mustajab. Nabi bersabda, ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Imam Ahmad. Fada'u. Jadi doa itu tidak ditolak antara adzan dan iqamah, maka kalian berdoalah. Kalau dalam riwayat yang lain jamaah sekalian nih, saya nukil juga. Jadi Nabi bersabda, "Idza nudiya bis shalah, futihat abwabus sama wastujibat du'a." Ketika telah dikumandangkan adzan untuk salat, maka pintu-pintu langit itu dibuka jamaah sekalian. Pintu-pintu langit dibuka dan dikabulkanlah doa. Kemudian Nabi yang bersabda dalam riwayat yang lain, "Idza nadal munadi futihat abwabus sama wastujibat du'a." Kalau muadzin sudah selesai mengumandangkan azan, maka dibukalah pintu-pintu langit dan dikabulkanlah doa. Seperti itu jamaah sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, kita lanjutkan kedua dari fikih masalah azan dan iqamah. Terakhir tadi kita sudah bahas ya, ada waktu yang mustajab antara azan dan iqamah. Maka hendaknya kita berdoa aja mas sekalian, ya, jangan sampai kita sia-siakan, sebab diantara kita atau semua kita memiliki hajat, baik hajat urusan dunia saja atau akhirat saja atau kedua-duanya. Dan dalam masalah dunia masih banyak hajat kita belum terpenuhi, doalah antara azan dan iqamah. Masalah akhirat apalagi, siapa yang bisa menjamin kita masuk surga, selamat di akhirat? Nggak ada ya mas. Makanya perlunya kita untuk berdoa untuk kebaikan akhirat kita pula gitu ya. Begitu juga kebaikan agama kita. Kita sering sholat nggak khusyuk, ini juga termasuk yang harus kita doa perbaiki kekhusyuan dan kebaikan dari ibadah kita dan lain-lain. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, poin berikutnya akan kita bahas adalah setelah dikumandangkan azan, maka dilarang untuk keluar dari masjid. Jadi setelah kumandang azan jemaah sekalian, ini nggak boleh kita keluar dari masjid dalam rangka meninggalkan masjid itu. Ya, ini berdasarkan hadis yang mulia dari riwayat dari seorang tabi'in bernama Abu Sya'fa gitu ya. Kami pernah duduk bersama dengan Abu Hurairah di dalam masjid. Lalu muadzin mengumandangkan muadzin mengumandangkan azan gitu ya. Lalu ada seorang laki-laki yang berdiri dari masjid, berjalan keluar dari masjid, dan dia ketika berjalan itu diikuti pandangannya oleh Abu Hurairah. Jadi pas dilihat, ya, contohnya dia berdiri, mulai dari dia berdiri sampai keluar masjid itu diliatin, ini orang mau kemana gitu ya, sampai dia keluar masjid betul. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Amma hadza faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Adapun laki-laki ini, dia benar-benar telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini adalah perbuatan maksiat ya mas sekalian ya. Dan ini menunjukkan bahwa dilarang bagi kita keluar dari masjid setelah kumandang azan sampai melakukan sholat wajib. Sampai melakukan sholat wajib kecuali karena ada uzur. Ya, kalau ada uzur boleh kita keluar dari masjid. Tapi kalau nggak ada uzur kita nggak boleh keluar dari masjid. Dan kita harus keluar, kita boleh keluar dari masjid karena ada uzur, seperti uzur akan berwudu jamaah sekalian. Contohnya kita baru batal ketika azan berkumandang atau azan selesai. Atau untuk mandi bisa jadi gitu ya. Untuk mandi janabat misalnya gitu ya. Atau yang lainnya. Ya seperti itu jamaah sekalian. Jadi diperbolehkan dalam keadaan itu untuk keluar dari masjid. Kalau tidak ada uzur maka tidak boleh keluar dari masjid. Karena Nabi kita SAW juga pernah jamaah sekalian, setelah iqamah selesai dikumandangkan, iqamah gitu ya, barisan sudah diluruskan, sudah dirapikan,
Ternyata Nabi keluar dari masjid sebab beliau baru ingat, beliau pada sudah di pengimaman, sudah meluruskan barisan. Saat itu beliau ingat bahwasannya saya sedang junub, belum mandi wajib, belum mandi janabat. Akhirnya beliau keluar lagi mandi, kemudian kembali lagi dalam keadaan rambutnya menetes-netes gitu ya. Jadi intinya diperbolehkan karena ada hajat. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah yang berikutnya kita akan jelaskan ya jamaah sekalian beberapa kekeliruan dan kesalahan yang berkenaan dengan muadzin dan mukim. Muadzin dan mukim. Mukim itu adalah orang yang mengumandangkan iqamah di dalam azan dan iqamahnya. Kesalahan yang pertama jamaah sekalian, ya, ini biasa dilakukan oleh banyak muadzin, yaitu adalah at-tamtid wa at-tatrib wa at-talhin zaidu fil adzan. Itu mengumandangkan azan dengan lagu, nada melenggak-lenggok yang berlebihan jamaah sekalian. Cengkoknya itu berlebihan saat azan, ya. Ini adalah termasuk tidak diperbolehkan. Walaupun didengar bagus, enak jamaah sekalian. Tapi kalau berlebih-lebihan ini tidak diperkenankan. Sampai azan itu nadanya tuh panjang sekali jamaah sekalian, sehingga orang itu jadi kayak merasa azan udah selesai. Setelah itu dia berdoa gitu, pas doa kok azannya masih ada ya, karena banyak yang tertipu itu jamaah sekalian, karena azannya saking panjang. Betapa tidak ada orang yang mungkin suaranya begitu panjang gitu ya, ketika dia mengumandangkan azan itu bisa sampai 15 menit jamaah sekalian, 10 sampai 15 menit. Karena apa? Yang pernah saya dengar azan itu mulai dari nada yang pelan, maksudnya yang nada yang tidak tinggi, kemudian meninggi naik, habis itu turun lagi gitu ya. Ini tidak diperkenankan jamaah sekalian. Dan ini adalah termasuk kekeliruan, walaupun kekeliruan yang tidak sampai membatalkan azannya. Sekali lagi ini adalah tidak diperkenankan, ini adalah termasuk berlebay bahasa orang sekarang gitu ya, berlebihan. Jadi ada lagu biasa saja, jadi tidak terlalu. Kemudian jamaah sekalian, termasuk kekeliruan adalah tambahan lafadz sayyidina. Tambahan lafadz sayyidina ketika mengucapkan syahadat yang kedua, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah gitu ya. Nah, dijelaskan demikian ini karena memang ada yang seperti itu. Walaupun niatnya baik jamaah sekalian, niatnya adalah untuk mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, karena beliau adalah memang sayyid kita, pemimpin kita. Tapi kalau dari Nabi ajarannya tidak ada sayyidina atau sayyidana, maka tidak boleh kita tambahkan. Menambah itu termasuk kekeliruan, ya. Menambah adalah termasuk kekeliruan. Ini di dalam azan. Begitu juga di dalam tasyahud dan sholawat, khususnya sholawat ya. Pas lagi sholawat kita tidak perlu menambah lafadz sayyidina. Alasannya apa ya? Dari Nabi begitu, nggak ada lafadz sayyidina. Tapi kan saya niatnya untuk mengagungkan, memuliakan Nabi, iya, memuliakan, tapi harus pada tempatnya, tidak pada kata-kata ibadah yang sudah diajarkan Nabi. Sebab apa jemaah sekalian? Diajarkan Nabi kepada kita itu sudah mulia, sudah baik, sudah sempurna. Jadi tidak boleh ada lagi kita edit, kita ulang lagi, kita rubah gitu, atau bahkan kita tambah, tidak boleh. Sebab penambahan itu niatnya baik, lebih sempurna, justru tidak sempurna. Jadi seperti itu ya mas kalian ya, makanya hendaknya kita memperhatikan demikian ini. Kemudian ada lagi termasuk kekeliruan ya mas kalian, yaitu at-tasabih wa tawashihu wa nahwu dzalika qabla al-adzan. Nah, ini termasuk banyak yang dilakukan oleh umat Islam khususnya di Indonesia gitu ya. Semoga Allah memberikan hidayah pada kita dan mereka gitu ya. Yaitu ucapan-ucapan tasbih, kemudian tausyih, ya lagu-lagu yang sebenarnya itu adalah lagu-lagu ya mas kalian. Walaupun lagunya isinya adalah sanjungan pujian kepada Nabi, yang dikumandangkan pujian-pujian gitu ya untuk Nabi sebelum adzan adalah termasuk kekeliruan. Nggak ada sunnahnya ya mas kalian. Sebelum adzan itu mengumandangkan kalimat-kalimat yang walaupun itu adalah pujian untuk Nabi, bersolawat untuk Nabi. Dan jangan kita disangka bahwasanya kita tidak cinta Nabi, tidak mau sholawat kepada Nabi. Ya salah.
Sholawat adalah perkara wajib, terkadang juga sunnah. Ya, kita sholawat ya pada Nabi, tapi bukan di situ tempatnya. Membaca tasbih, membaca ini tidak di situ tempatnya. Dan tidak perlu dikeraskan juga, termasuk kekeliruannya adalah dikeraskan gitu ya. Ya, sehingga orang-orang menganggap ini adalah termasuk bagian dari ibadah, padahal itu adalah sama sekali ibadah bukan seperti itu. Kemudian kekeliruan yang lain jamaah sekalian, yaitu mengeraskan bacaan sholawat Nabi setelah azan. Setelah azan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Kencengin. Karena sunnahnya tidak keras. Sunnahnya adalah justru pelan. Ketika dia mengencangkan, ini adalah termasuk jadi bid'ah jamaah sekalian. Termasuk kekeliruan. Kemudian termasuk hal-hal yang disunahkan, termasuk kesalahan ya, maaf. Termasuk kesalahan saat azan adalah tidak menetapi sunnah-sunnahnya azan yang telah kita sebutkan itu ya mas sekalian ya. Muadzin nyantai, azannya dalam keadaan duduk, atau azan tidak berwudu dulu ya, azannya biasa aja dan lain-lain, ini tidak boleh. Tidak boleh muadzin begitu, walaupun azannya sah, tapi sehendaknya tidak demikian. Dan satu lagi, yaitu pas lagi azan subuh tidak mengumandangkan ucapan taswib. Ini ada dari sebagian umat Islam gitu ya. Pas lagi azan subuh tidak mengucapkan lafaz taswib. Tidak ada as-salatu khairum minan naum. Ada itu jamaah sekalian. Ya, ini adalah termasuk kekeliruan. Walaupun azannya sah, tapi dia tidak afdol. Azannya sesuatu yang kurang sempurna. Ada pembahasan lagi, bagaimana hukumnya ketika ada kumandang azan, kita mengucapkan ya, kita mengucapkan secara pelan-pelan, mengulang-ulangi ucapan yang diucapkan oleh muadzin. Iqamah, ketika muadzin mengumandangkan iqamah juga gitu ya, apakah harus kita ucapkan? Nah, dalam hal ini ulama beda pendapat memang jamaah sekalian. Kita jujur saja, di kalangan ulama beda pendapat. Ada yang menganggap bahwasannya itu syariat untuk azan saja, iqamah tidak masuk. Ada lagi yang menganggap bahwasannya iqamah sama seperti azan. Berdasarkan sabda Nabi yang mulia, baina kulli adzana ini salatun. Jadi di antara tiap-tiap dua azan ada salat. Nah, di sini Allah menyebut iqamah adalah azan. Nah, walaupun hadis Nabi menjelaskan sunnahnya ketika muadzin mengumandangkan azan, maka kita disunnahkan untuk mengikuti pelan-pelan. Walaupun itu disebut azan, nah qomat masuk di dalamnya, karena qomat juga disebut kalimat. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini ya ada istilahnya wasi al-amru wasi atau ulama ya. Jadi hal ini adalah bebas, terserah antum memilih yang mana. Adapun yang membaca silakan, insyaallah Allah beri pahala. Kemudian yang tidak membaca karena dia menganggap sunnahnya justru tidak membaca, maka juga insyaallah Allah memberikan pahala. Wallahu a'lam bishawab. Dan lain-lain insyaallah sudah selesai jamaah sekalian. Ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang syurutu sihhatus shalah, yaitu tentang syarat-syarat sahnya salat. Ya, itu kewajiban-kewajiban yang memang harus ada atau harus dilakukan oleh seorang muslim sebelum menegakkan ibadah salat 5 waktu. Baik, kita cukupkan. Ada kekurangan, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan tambahan faidah dan manfaat serta taufik untuk bisa mengamalkan apa yang kita sudah pelajari ini bagi diri saya dan juga bagi kita semua dan seluruh umat Islam yang ada. Jangan lupa apa yang sudah kita ketahui bersama kita amalkan dan kita kasih tahu kepada yang lain agar ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita dan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.